Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Memang Abdi mengaku salah, itulah makanya Abdi kemari untuk mohon diberi kesempatan memperbaiki kesalahan Abdi, sekaligus melepaskan sakit hati ini terhadap orang dari seberang. Kau betul-betul jahat, Ki Ampuh. Lidahmu berbisa. Tadi menyebut soal manusia dan hewan, sekarang mengatakan dia pendatang dari seberang. Ki Ampuh, asal-usul kita semua di sini tidak ada orang seberang atau orang sini. Semua sama, semua Indonesia. Orang Kalimantan yang kemari, orang Sumatera dan Sulawesi yang kemari, dan orang dari Jawa dipindahkan ke sana. Jangan sekali lagi kau sebut-sebut perbedaan suku. Mohon ampun Mbah, Abdi salah lagi. Memang kau manusia yang banyak bikin kesalahan. Aku juga punya dosa, tetapi tidak seperti kau. Aku menjauhkan diri dari masyarakat. Hanya orang-orang masyarakat itu kubawa kemari. Tidak banyak, paling-paling juga 10 orang. Tetapi aku sudah melepaskan diri dari hidup bermasyarakat. Kau lain, mengotori masyarakat tempat kau hidup dan cari makan. Lama mereka berdialog, selalu saja Mbah penasaran memukul Ki Ampuh. Tetapi akhirnya dia mau mengabulkan permohonan Ki Ampuh, asal saja dia sanggup memenuhi persyaratan yang dia pinta. Dan Ki Ampuh menyanggupi. Waktu berjalan terus, juga bagi Indah Hayati yang telah hampir 6 bulan tidak bertemu dengan suaminya. Dia selalu berharap bahwa sesekali Erwin datang dengan caranya untuk membuktikan bahwa dia masih hidup, tetapi tak pernah sekalipun. Perutnya kian membesar. Orang tua Indah selalu cemas. Tiap orang menghendaki cucu, manakala sudah pantas mempunyai begitu. Begitu juga orang tua Indah. Tetapi kalau yang akan ditimbang itu nanti berbadan harimau dan berkepala manusia, bagaimana? Beberapa kali ayah dan ibu Indah mimpi yang aneh-aneh tentang ular yang mempunyai 2 kepala orang yang berekor. Mereka malah pernah bermimpi tentang seekor babi yang berkepala kuda. Lalu dipanggillah orang-orang yang pandai melihat mimpi, yang pandai melihat nasib dari tangan atau muka, dan macam-macam ramalan mereka. Tetapi ujungnya selalu sama. Bencana yang akan datang bisa dielakkan, lalu ditukar dengan kebahagiaan kalau mau membuang sial. Buang sial berarti keluarkan uang. Kalau orang tua Indah mengeluarkan uang untuk buang sial, maka akan ada orang yang menerima uang. Indah selalu memimpikan Erwin dalam keadaan murung dan merindukan dia. Seringkali Indah menangis di dalam mimpinya, hanya menanti hari anak yang dikandungnya akan lahir. Hampir bersamaan waktunya Ki Ampuh telah selesai menempuh latihan dan ujian untuk menjadi dukun yang lebih unggul, dan niatnya tambah kuat melakukan pembalasan. Hari terakhir di daerah Cikotok digunakan Ki Ampuh untuk menguji lagi apakah kini dia benar-benar ampuh. Semua dilakukan di hadapan Mbah penasaran. Ini, ambil kelapa muda ini, perintah Mbah penasaran. Ibaratkan dia ular yang ada di kandang itu. Ki Ampuh tahu apa maksud gurunya. Dia mengambil kelapa, lalu memandang ular piton sepanjang 5 meter yang melingkar di dalam sebuah kandang dari bambu. Bunuh ular itu melalui kelapa, kata Mbah penasaran. Ki Ampuh membaca mantra-mantra dalam bahasa jin. Setelah itu, dia memeramkan mata, menghusukkan pikiran. Dia keluarkan sebilah pisau bermata 2, diciumnya ujungnya, lalu ditikamnya kelapa muda yang masih bersabuk empuk itu. Dia lihat ular yang ada di kandang. Binatang itu menggeliat-geliat. Dia tikam lagi kelapa itu beberapa kali. Tiap tikaman
membuat ular itu bagaikan bergulat menahan sakit. Kandang bambu itu tergoncang-goncang oleh hempasan binatang besar yang sedang meregang nyawanya itu. Akhirnya binatang itu tak berkutik lagi. Ki Ampuh datang melihat badan binatang itu penuh dengan tikaman, mengucurkan darah, mengerikan mata memandang, membuat hati bergidik. Bagaimana kelapa yang ditikam, ular yang mati. Sudah baik, kata Mbah penasaran. Terima kasih Mbah Guru, kata Ki Ampuh sambil bersujud, persis rakyat menyembah raja. Sekarang kita coba keampuhan dirimu. Ki Ampuh menyediakan diri. Bulatkan pikiranmu, tubuhmu baja tak termakan oleh senjata apapun. Urat-uratmu besi kuning tak terputuskan oleh tangan manusia. Mbah penasaran berhenti sebentar, lalu bertanya, apakah Ki Ampuh sudah siap? Nah, terima ini, kata Mbah sambil melemparkan 3 pisau besar berturut-turut. Semua mengenai sasaran, tetapi semua jatuh dalam keadaan bengkok. Sudah baik sekali, kau bisa menghadapi manusia manapun. Kurasa tak ada orang yang punya ilmu lebih tinggi dari engkau kini. Kalau sekiranya ada, kau kabarkan padaku, maka aku akan berguru kepadanya. Tetapi ingat pantangan dan ingat janjimu. Kalau kau melanggar pantangan atau janji, kau akan dimakan oleh ilmu itu sendiri. Abdi mengerti dan akan taat Mbah, ujar Ki Ampuh. Di waktu itu ada tikus besar berlari. Kejar dan tangkap binatang itu, perintah wanita sakti itu. Ki Ampuh mengejar dan akhirnya dapat menangkap binatang itu, hampir sebesar kucing. Ibaratkan ayam panggang, makan, kata Mbah penasaran. Ki Ampuh menurut tanpa berkata apapun. Tikus itu meronta, kemudian mendadak menjadi ular. Ki Ampuh terkejut tetapi hanya sebentar. Dia ingat bahwa itu hanya pemandangan atau khayalannya. Yang dimakannya itu tetap tikus juga. Habislah ular siluman itu ditelan oleh Ki Ampuh. Nah, sekarang kau penuhi janji pertama yang paling ringan, kata Mbah penasaran. Yang dimaksudkan adalah agar 5 hari setelah meninggalkan tempat menuntut ilmu itu, Ki Ampuh kembali lagi mengantarkan 2 orang pemuda yang mesti ganteng untuk wanita sakti dan aneh itu. Dia telah menjanjikan dulu, maka kini ia harus melaksanakannya. Kalau kau tidak berhasil Ki Ampuh, maka kau akan jadi Ki Lumpuh. Aku bisa suruh jin-jinku mengambil laki-laki mana saja, tetapi kini aku mau yang dari engkau sebagai muridku. Abdi akan melaksanakannya Mbah, kata Ki Ampuh. Maka berangkatlah Ki Ampuh kembali ke Jakarta. Dia belum akan memperlihatkan diri kepada khayalap ramai. Lebih dulu dia harus mencari 2 pemuda yang akan dianugerahkannya kepada gurunya. Setelah itu, barulah dia akan berpraktek kembali. Sebagai langkah pertama nanti, dia akan mencari Erwin yang akan dibinasakannya tanpa ampun. Mencari 2 pemuda di antara sekian banyak pemuda pengangguran bukan pekerjaan berat. Janjikan saja pekerjaan. Beri sedikit persekot, maka hampir yang manapun dapat diajak pergi. Ki Ampuh tahu bahwa manakala sudah hampir sampai ke tangan Mbah penasaran, maka pekerjaan mereka hanya satu macam, menggauli wanita itu dikala mana saja dia membutuhkan. Bila mana sudah bosan, mereka tidak akan dibenarkan kembali, karena rahasia nanti bisa terbongkar. Ada di antara mereka yang jadi gila, ada pula yang mati karena ketakutan oleh paksaan itu. Beberapa orang telah bunuh diri dan sudah beberapa orang dimakan ular.